Kita akan menuju Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV yang saat ini ada di Pendopo, Kabupaten Cianjur. Cindy, ada 3 lokasi yang menjadi fokus pencarian pagi tadi. Ada di Desa Cijedil, kemudian juga ada Cicadas dan juga Warung Sinta. Siang nanti proses pencarian akan kembali dilakukan. Skemanya akan seperti apa? Apakah masih sama dengan pagi tadi? Ya, karena fokusnya memang adalah untuk menemukan seluruh korban yang dilaporkan hilang. Ini sesuai dengan instruksi mulai dari Presiden Joko Widodo, kemudian Kepala BNPB. Ini jadi fokus dan juga akan terus dilakukan sampai seluruhnya ketemu. Karena tentu sekali lagi ada harapan besar dari pihak keluarga agar anggota keluarganya yang masih hilang ini bisa dapat ditemukan. 3 titik itu memang sampai saat ini masih jadi fokus. Memang kalau data per kemarin masih ada 14 orang yang dinyatakan hilang. Tapi nanti jam 5 sore akan terus diupdate. Untuk per hari ini mulai hari ini setiap jam 10 pagi nantinya juga akan ada konvers untuk menjelaskan apa rencana kegiatan, dan jam 5 sore adalah soal apa hasil maupun juga evaluasi. Nah, saat ini Woro, saya ada di posko utama yang dikomandoi oleh BNPB. Ini jadi titik data pusat untuk penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Saya akan mengajak Anda. Nah, di sini mulai dari data, kemudian juga apabila ada relawan yang mau memberikan bantuan, bisa melalui ini. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB di tayangan sebelumnya. Relawan yang mau memberikan bantuan memang sebaiknya antara satu untuk menyalurkan lewat posko utama agar tidak membuat jalan macet tadi, karena banyak sekali masyarakat yang tentu niatnya baik untuk membantu. Atau yang kedua, opsi yang bisa dilakukan adalah tidak menumpuk di minggu pertama bencana. Bisa misalnya di minggu kedua, 3, dan seterusnya. Karena melihat masih ada 50.000 lebih rumah yang rusak berat, 70.000 lebih pengungsi. Artinya penanganannya masih lama. Masyarakat akan ada di pengungsi masih lama, sehingga apabila menumpuk hanya di minggu pertama, justru di minggu-minggu setelahnya pengungsi juga masih butuh bantuan. Saya akan mengajak Anda, Woro, dan juga saudara untuk berbincang bersama dengan Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB dengan Maijen TNI Fajar Setiawan. Pak Fajar, selamat siang. Selamat siang, gimana Mbak? Pak Fajar, masih ada 3 titik evakuasi ya Pak di Kabupaten Cugenang ataupun juga di Kabupaten Cianjur maksud kami. Nah, sekarang sudah masuk hari ke-7. Bagaimana Pak nanti penanganannya? Dapat kami sampaikan Mbak, intinya kami dengan unsur terkait lainnya, tugas utama kami dalam pencarian dan evakuasi korban atas bencana alam di Cianjur terus dan akan kita bekerja keras untuk bisa menemukan. Progres harian sudah dicapai kemarin, saya rasa sudah dipublish, sudah tahu. Selebihnya target hari ini kita ada 3 titik pencarian. Yang pertama itu di Warung Sate Sinta. Yang kedua di Desa Cijedil, dan yang ketiga di Cicadas. Semuanya ini di Cugenang. Adapun yang kita kerahkan dari unsur Sarnas, dari BNPB, dari BPBD dan relawan masing-masing titik. Yang pertama di Warung Sate Sinta itu sekitar 180 petugas yang mencari di sana. Yang di Desa Cijedil kurang lebih ada 145. Dan yang di Cicadas ada 70 orang. Target 3 orang memang, tetapi ketika nanti kita bisa menemukan lebih, itu akan lebih bagus. Seperti itu di klaster pencarian dan penyelamatan ataupun evakuasi dari korban terdampak. Pak, tapi ini sudah masuk di hari ke-7. Sebenarnya yang masih menjadi kendala nih Pak di hari ke-7 ini apa sih Pak dalam pencarian korban? Yang pertama faktor cuaca pasti ya. Ketika cuaca hujan deras, faktor utama adalah keselamatan orang yang ditugaskan mencari. Jangan sampai itu diabaikan. Yang kedua, tanah longsor dekat Sate Sinta itu kan labil. Ketika alat berat, ketika banyak orang mencari, yang kita khawatirkan kalau longsor, sehingga mencegah hal yang tidak diinginkan, kita juga berhitung tentang itu. Itu 2 pertimbangan itu Mbak. Itu yang 2 paling jadi faktor ya Pak dalam penentuan. Oke, Pak, tapi kan untuk jumlah korban yang hilang sudah semakin sedikit ya Pak, semakin banyak yang ditemukan. Apakah nanti artinya memasuki pekan kedua penanganan masih akan fokus utamanya di sana atau sudah mulai bergeser ke penanganan pengungsi Pak?
sesuai SOP nanti yang dirancang oleh Sarnas, beliau di sana punya SOP seperti apa, disampaikan sampai kapan pencarian dan sampai kapan dihentikan, kita akan ikuti ketentuan tersebut. Tapi prinsip dari pimpinan kami, cari sampai ketemu, seperti itu. Ya. Cari sampai ketemu. Nah Pak, ini juga soal penanganan korban yang selamat Pak. Ini sejauh ini kan jumlah pengungsi yang terdata 70.000 lebih. Nah, tentu masih ada titik-titik yang sulit dijangkau. Nah, strategi dari BNPB apa aja Pak? Baik Mbak, memang dengan adanya pengungsian terpusat dan pengungsian tersebar alias mandiri, ini juga membutuhkan satu kerja keras dari unsur yang ada, bagaimana pendataan dan bagaimana penampungan. Kami dari BNPB dengan stakeholder terkait terus kita berupaya khusus untuk masalah tenda-tenda besar di tempat pengungsian terpusat hampir tidak ada masalah. Sedangkan tenda famili yang peruntukan kepada masyarakat ataupun keluarga yang tidak mau di terpusat, kita akan siapkan tenda-tenda famili di dekat rumahnya masing-masing. Itu yang pertama, masalah tenda. Walau itu juga barangkali masih perlu kerja keras karena titik sebarnya di 16 kecamatan bukan hal yang sederhana. Khusus untuk logistik, seperti saya sampaikan di beberapa waktu yang lewat, distribusi dukungan logistik juga ada dinamika tersendiri khusus pada kampung, daerah atau hunian yang tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4 atau lebih. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencari solusi demi masyarakat bisa mengakses logistik. Kata kunci jangan sampai masyarakat ada masyarakat yang tidak mendapatkan hak bantuan sembako logistik. Dua hal yang bisa kami lakukan melalui kendaraan bermotor, sepeda motor ya, patroli, membagi sembako, dan kita cadangkan 1 unit helikopter yang diproyeksikan untuk pengungsi yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda 4 atau lebih. Tapi masih ada titik-titik terduga pengungsian yang belum termonitor nggak sih Pak? Hingga saat sekarang sudah kita bisa mapping, walau ketika nanti ada masukan-masukan dari seluruh stakeholder, baik teman-teman media ataupun siapapun memberikan info, kita juga akan segera akses. Ya. Pak Fajar, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya Pak Fajar. Selamat bertugas kembali. Saudara, kalau data memang, ini akan juga sekali menunjukkan bagaimana suasana di posko utama BNPB di Pendopo, Kabupaten Cianjur. Memang kalau data yang tercatat dan dikumpulkan oleh BNPB dari kepala daerah, jumlah pengungsi ada 73.000 lebih. Nah, tapi yang juga sambil dilakukan oleh tim gabungan di sini adalah memverifikasi setiap pengungsinya. Apakah betul angkanya segitu, atau lebih, atau justru kurang. Nah, saya akan menunjukkan ini adalah pemetaan terbaru dari BNPB. Setiap harinya akan terus diupdate. Di layar ini kita bisa melihat berapa rumah rusak. Ada 58.000 per hari ini. Yang meninggal dunia 318, dalam pencarian atau hilang 14, luka 108 jiwa. Ini adalah korban luka yang masih dirawat di rumah sakit, mengungsi 73.000. Nah, tadi sempat saya sebutkan bahwa angka pengungsi inilah yang juga masih terus divalidasi maupun juga dipastikan begitu. Nah, ada satu lagi Woro yang akan saya tunjukkan. Ini adalah aplikasi data pengungsi terpilah. Di sini kita bisa melihat secara lebih spesifik lagi. Tidak hanya secara umum ada berapa pengungsi, ada berapa fasilitas yang rusak, tapi di sini kita bisa melihat per desa. Dan yang difokuskan di sini adalah pengungsi untuk kelompok yang rentan. Akan ditunjukkan lagi oleh juru kamera kami. Sejauh ini tercatat ada 257 titik pengungsian, 133 diantaranya adalah yang terpusat, tidak ada masalah. Tadi kalau informasinya karena bantuan di sana lebih mudah untuk diakses, pengungsi mandiri 124. Dengan data itu, jumlah total pengungsi yang sudah tervalidasi ada 53.000. Nah, di bawah sini nanti kita bisa melihat misalnya per kecamatan, sudah ada 5 kecamatan. Di sini misalnya kita pilih Cugenang, kemudian desa, misalnya kita pilih salah satu misalnya Bunisari. Nah, nanti di sini yang bisa terlihat adalah mulai dari lokasi, kemudian juga jumlah pengungsi dengan rentan ataupun juga kelompoknya. Kita bisa lihat jumlah bayi berapa, anak-anak berapa, lansia, wanita, anak terpisah, orang tua, perempuan sebagai kepala keluarga. Jumlah ini nantinya bisa berfungsi untuk menentukan bagi tim gabungan
bantuan apa yang paling diperlukan di sana. Tujuannya adalah agar misalnya di sini jumlah paling banyak adalah wanita usia subur, artinya yang paling diperlukan adalah keperluan terkait dengan kewanitaan, bukan popok misalnya. Jadi itu juga untuk menjaga agar tepat sasaran. Kemudian juga data di sampingnya nanti kita bisa melihat juga mulai dari apakah ada akses air bersih di sana, siapa penanggung jawab di sana, apakah MCK sudah ada di sana. Kemudian oke, ini akan saya tunjukkan ke bawah. Sini lengkap sekali mulai dari jumlah disabilitas, nama vaskes terdekat, apakah ada pengungsi yang mengidap penyakit. Nantinya juga akan dituliskan penyakit-penyakit apa yang dirasakan oleh pengungsi. Misalnya ini, kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi, sembako, baju, selimut, terpal, baju dalam, dan juga alat mandi. Juga ada foto-fotonya. Nanti ini akan semakin dispesifikkan data-datanya. Misalnya mulai dari ada berapa MCK yang diperlukan. Jadi tidak hanya kuantitas saja, tapi juga secara spesifik akan dijelaskan. Akan terus dikembangkan aplikasi ini dan nanti juga bisa di-download ataupun juga diunduh oleh masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang mau memberikan bantuan bisa melihat dan menyesuaikan jumlah maupun juga titiknya, termasuk juga rutenya nanti bisa dilihat di sini. Tadi Kepala BNPB juga sudah mengingatkan sekali lagi bahwa apabila mau memberikan bantuan sebaiknya melalui posko utama, karena posko utama punya data selengkap ini, nantinya bisa disebarkan menggunakan kendaraan besar, motor maupun juga menggunakan helikopter untuk dari jalur udara, atau jika ada masyarakat yang mau memberikan bantuan tidak menumpuk di pekan pertama pasca bencana saja, Woro. Baik, ini datanya sudah cukup lengkap dan juga warga yang ingin memberikan bantuan bisa langsung berkomunikasi dengan posko utama. Tapi kalau yang Anda lihat, bantuan seperti apa yang kemudian bisa tersalurkan dengan baik? Karena kalau terlalu menumpuk pool, makanan cepat saji misalnya, ini juga bisa menjadi basi. Seperti apa Cindy yang dibutuhkan saat ini? Ya, kalau beberapa kali kami mengunjungi pengungsian, yang saat ini mereka butuhkan adalah tenda dan juga terpal atau terkait dengan kebutuhan mereka tidur. Karena kalau untuk makanan sudah mulai tersebar atau mereka sudah bisa mendapatkan akses itu, listrik mereka juga sudah mulai menyala, sinyal aman. Tapi kalau untuk makanan memang misalnya terkadang untuk penyalurannya waktunya juga tidak merata. Misalkan mereka saat pagi lapar tapi tidak ada makanan. Kemudian saat malam justru bantuan itu banyak sekali dan malah terbuang atau tidak terpakai. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah logistik terkait dengan terpal. Mereka dengan kondisi 50.000 lebih rumah yang rusak berat, artinya proses penanganannya hingga rumah mereka dibangun kembali itu masih membutuhkan waktu yang lama. Artinya setidaknya sebulan mungkin atau beberapa minggu mereka masih harus ada di pengungsian sehingga tenda dalam keadaan yang layak ini masih dibutuhkan. Kemarin Kepala BNPB menjanjikan semua pengungsi yang menggunakan tenda mandiri akan diganti. Artinya yang akan disebarkan juga selain makanan, popok maupun juga alat tidur tadi, tenda yang layak untuk memastikan agar mereka setidak-tidaknya lebih nyaman dibandingkan dengan kemarin ketika menggunakan tenda pribadi. Kemudian juga tentu mengingat cuaca di Kabupaten Cianjur diminta untuk lebih waspada selama beberapa hari ke depan masih akan turun hujan. Tenda ini diharapkan juga bisa melindungi mereka dari cuaca kalau pagi ini misalnya panas, kemudian sore biasanya hujan dan malam anginnya kencang, itu yang dikhawatirkan bisa membuat warga sakit. Beberapa penyakit yang dicatat ini mulai menjangkit pengungsi, mulai dari ISPA, alergi, penyakit kulit, diare, mah, dan lain-lain, Woro. Melihat juga banyaknya warga yang mengalami sakit seperti yang tadi Anda jabarkan, adakah bantuan-bantuan medis misalnya dari universitas ataupun rumah sakit swasta yang juga memberikan bantuan berupa pengobatan di sana, Cindy? Iya, ratusan tenaga kesehatan sudah dikirim. Ini yang tercatat oleh Ikatan Dokter Indonesia. Memang mereka meminta agar relawan yang memiliki background kesehatan untuk mendaftar ataupun juga menyampaikan ke mereka agar bisa tercatat, itu sudah dikirim. Dan nanti akan dilakukan rolling untuk setiap minggunya karena aksesnya juga dekat sehingga setiap 1 minggu sekali mereka bisa di rolling shiftnya. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi, sampai apoteker juga sudah dikirim. Nah, tapi memang masih ada beberapa alat maupun juga obat-obatan yang dibutuhkan oleh Ikatan Dokter Indonesia dalam melakukan penanganan warga. Misalnya mulai dari multivitamin, kemudian genset, listrik,
kemudian akses air bersih ini yang juga harus dipastikan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh warga agar setidaknya dengan kondisi seadanya ini bisa menjaga dirinya dari penyakit yang disebutkan atau dijelaskan oleh Ketua PBID kemarin adalah setidaknya bisa mendapatkan akses air bersih dan juga sanitasi. Dengan menjaga sanitasi dan juga mendapatkan akses air bersih itu diharapkan setidak-tidaknya mereka masih bisa menjaga diri mereka dalam beberapa waktu terdekat, karena dikhawatirkan apabila mereka tidak mendapatkan akses air bersih, MCK dan lain-lain, mungkin hari ini mereka masih sehat, tapi seminggu 2 minggu ke depan mereka bisa mulai jatuh sakit dan itu yang paling dikhawatirkan. Woro. Baik, terima kasih Cindy Permadi dari Pendopo Kabupaten Cianjur sudah menjelaskan secara detail seperti apa tadi proses pencariannya dan juga kemudian apa-apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Yang diingatkan oleh Cindy juga pemberian bantuan harus melalui koordinasi yang tepat oleh tim yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan juga kemudian distribusinya ini juga masih menjadi kendala. Tapi secara lengkap tadi Cindy sudah memberikan imbauan bahwa bantuan bisa diberikan secara berkala tidak hanya di pekan ini tapi juga pekan depan karena masih ada 73.000 lebih warga yang saat ini mengungsi dan 50.000 lebih rumah rusak. Terima kasih Cindy atas laporan Anda.